Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Ustadz Umar Hasan selaku Mudir LTI Khoimul. Yang terhormat Ustadzah Artati Tansumarti SPD selaku pembina Yayasan Cahaya Sahabi, dan seluruh santri LTI Khoimul, baik ikhwan dan akhwat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Sesungguhnya kalimat-kalimat pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, kepada Allah lah kita menyembah, kepada Allah lah kita memohon ampun, kepada Allah lah kita meminta pertolongan, dan kepada Allah lah kita semua berlindung, yaitu berlindung dari semua amal-amal kita, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Dan barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan hidayah atau petunjuk kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian salawat dan salam tersampaikan juga kepada Nabi besar kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga tersampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, pada kali ini saya masih diberikan kesempatan sebagai narasumber untuk menyampaikan suatu karya tulis atau suatu kitab dari Imam An-Nawawi. Perlu teman-teman ketahui, barangkali ini merupakan rahasia keikhlasan Imam Nawawi, sehingga kitab ini, yaitu At-Tibyan, seolah satu-satunya kitab yang membahas tentang adab para pecinta Al-Quran. Bahkan banyak judul atau kitab atau bahasan lainnya. Karya Imam Nawawi menempati posisi teratas di hati kaum muslimin. Contohnya yaitu kitab Arba'un yang berisi kurang lebih 40 hadis, yang dimana hadisnya itu tentang akhlak atau keseharian Nabi SAW. Dan di mana kitab Arba'un ini banyak dikaji oleh kiai di pondok pesantren. Ini tentu kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengangkat Imam Nawawi dan tumbuhkan rasa cinta kaum muslimin terhadap Imam Nawawi. Imam Nawawi ini seorang yang alim, di mana semua kaum muslimin menggunakan kitabnya. Seperti ini contohnya yang At-Tibyan. At-Tibyan ini kitab yang atau buku yang sangat ringan, sangat kecil, kurang lebih isinya hanya 214 halaman. Namun bobotnya sangat berat. Maksudnya isinya sangat berat. Bukan hanya kandungannya teori semata, tetapi juga amalan, diamalkan. Dan itu juga tentu pasti berat.
sebelum kita membahas kitabnya, alangkah baiknya kita mengetahui siapa sih Imam Nawawi ini. Alangkah baiknya kita mengetahui biografi atau profil dari beliau. Imam Nawawi dilahirkan pada tahun 631 Hijriah sampai 676 atau dalam hitungan 1233 Masehi sampai 1277. Nama asli beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Mud bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Abu Zakaria. An-Nawawi dinisbatkan ke kampung bernama Nawa di Syria Selatan yang kurang lebih 90 sampai 100 km dari Damaskus. Setelah beliau mengenyam pendidikan, beliau menjadi mufti. Mufti itu orang yang memberikan fatwa dalam urusan agama. Kemudian beliau bermadzhab Syafi'i dan ayahnya seorang pedagang. Seperti yang saya katakan tadi, beliau lahir pada bulan Muharram 631 Hijriah. Pada usia 10 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Selain itu juga beliau membantu ayahnya untuk berjualan atau menjaga toko. Namun ada yang unik dari beliau, yaitu enggan untuk bermain. Pada umumnya ya anak-anak 10 tahun itu lagi asiknya bermain, tapi beliau sebaliknya enggan untuk bermain. Dan juga beliau tercatat sebagai murid dari berbagai masyayikh atau syekh-syekh terkenal yang menjadi rujukan di bidang ilmu syariat, ilmu agama. Ketika dijumpai seorang anak yang tidak mau bermain dan justru tatkala disuruh bermain malah menangis, Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marafishi langsung mendatangi ayah Imam Nawawi kecil. Kemudian Syekh tersebut berpesan untuk memfokuskan anaknya yaitu Imam Nawawi kecil untuk mempelajari ilmu syariat, ilmu agama. Kemudian singkat cerita, pada tahun 649 Hijriah, Imam Nawawi diantar ayahnya untuk istilahnya sekarang kuliah kan, atau belajar di Darul Hadis yang dimana umur beliau pada itu 19 tahun. Dan Darul Hadis ini bertepatan dengan bagian timur Masjid Al-Umawi di Damaskus. Dan juga beliau tercatat selama 2 tahun belajar atau kuliah di Darul Hadis tadi tak pernah meletakkan punggungnya ke tempat tidur. Berarti Imam Nawawi selama 2 tahun tidak pernah tidur dong. Ya enggak juga. Jadi saking khusyuknya beliau, saking nikmatnya beliau belajar atau menuntut ilmu, melupakan akan nikmatnya tidur di atas kasur. Artinya beliau tidur itu hanya ketika atau bisa dibilang ketiduran. Tidurnya beliau itu ketiduran ketika lagi belajar di
juga belajar beliau selama 2 tahun itu kurang lebih. Dan juga menurut riwayat lain, Imam Nawawi ini kalau makan hanya 1 kali sehari saja, dan itu makannya hanya beberapa roti kering dan beberapa buah tin atau buah zaitun. Berbeda dengan kita ya, 1 kali sehari biasanya nggak cukup juga ya, tidak kurang ya itu. Bahkan ada lebih dari 3 kali ya kalau lagi padat kegiatannya. Kemudian hal itu pernah ditanyakan sama murid beliau dari Imam Nawawi, ya Syekh, mengapa engkau makan hanya 1 kali sehari saja? Kemudian Imam Nawawi menjawab, wahai muridku, ketahuilah, sesungguhnya saya kalau makan lebih dari itu membuat saya merasa ngantuk yang sangat berat dan sangat disayangkan waktuku dipergunakan untuk tidur. Ya, saking khususnya beliau menuntut ilmu agama, tidak pernah terbesit dalam pikirannya saya hari ini akan makan apa, saya besok makan apa, atau lusa akan makan apa. Dan juga beliau tidak pernah terbesit saya hari ini akan menggunakan outfit apa atau pakaian apa ketika menghadiri suatu majelis ilmu. Tidak pernah terbesit oleh beliau. Dan saking nikmatnya beliau menuntut ilmu, saking khusyuknya beliau menuntut ilmu, tidak sempat untuk menikah. Dan beliau juga satu hari belajar 12 kitab dalam sehari, yang dimana satu kitabnya itu kurang lebih banyak 2 kali dari Al-Quran. Kemudian pada tahun 651 Hijriah, Imam Nawawi haji bersama ayahnya, pergi haji bersama ayahnya. Kemudian pada tahun 660 Hijriah, lebih tepatnya pada usia 30 tahun, beliau memulai karir menulis kitab-kitab atau buku-buku. Kemudian pada tahun 660 Hijriah, lebih tepatnya pada usia 34 tahun, dia memimpin Darul Hadis hingga wafat. Jadi dengan kata lain, beliau menjadi mudir atau rektor atau pimpinan, yang dimana tadi tempat dia belajar ketika umur 19 tahun tadi. Menurut beliau, kenikmatan tertinggi adalah belajar hingga membuatnya tak sempat berpikir tentang kenikmatan makanan, pakaian, bahkan menikah, seperti tadi yang sudah saya katakan. Kemudian sebagian karya beliau yaitu Syarah Sahih Imam Muslim, di mana Imam Muslim itu mempunyai kitab atau satu karya tulis namanya Sahih Muslim. Nah, kemudian disyarah oleh beliau dan menghasilkan 16 jilid hasil mensyarah Sahih Imam Muslim tadi, yang dimana satu jilidnya itu tebal-tebal ya, kurang lebih 2 atau 3 kali dari Al-Quran. Masya Allah sekali ya, beliau dapat membuat karya tulis sebanyak 16 jilid. Itu salah satu karya beliau. Kemudian
Adapun karya selanjutnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian kitab Riyadhus Shalihin. Nah, Riyadhus Shalihin ini tidak asing ya di telinga kita. Riyad itu jamak dari kata rombong. Ada yang tahu rombong itu artinya apa? Nah, Riyad artinya taman-taman sholihin, orang-orang sholih. Itu salah satu karya kitab beliau. Riyadhus Shalihin, taman-taman orang sholih, teman-temannya orang sholih. Yang dimana isi kitab Riyadhus Shalihin itu adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada salah satu kitab yang lebih tipis dari Riyadhus Shalihin yaitu Arba'un Nawawiyah. Tadi itu yang saya katakan pertama, salah satu kitab yang berisi 40 hadis, di mana hadisnya itu tadi berisi tentang ya akhlak atau keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada tahun 676 Hijriah beliau wafat setelah mengembalikan semua buku-buku yang dipinjamnya. Kemudian beliau sempat berziarah kepada guru-gurunya seraya menangis dan mendoakannya. Kemudian juga beliau sempat berpamitan pada rekan-rekannya, teman-temannya, dan santri-santrinya untuk pulang ke Nawa dalam rangka mengunjungi orang tuanya. Ketika di Nawa, beliau sempat berkunjung ke Baitul Maqdis, atau istilahnya sekarang namanya apa? Ada yang tahu? Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Namanya sudah berubah sekarang menjadi Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Aqsa. Nah, dulu bernama Baitul Maqdis. Kemudian dia sempat sholat di sana, dan setelah beberapa bulan atau beberapa hari mengunjungi Baitul Maqdis, dia pun jatuh sakit dan beliau wafat pada 24 Rajab 676 Hijriah yang pada usia 45 tahun. Masih muda sekali ya beliau, 45 tahun, tapi Allah sudah mengangkat Imam Nawawi, mengangkat ilmu Imam Nawawi, dan diangkatnya ilmu berarti ya beliau sudah mengangkat pada tahun itu. Dan kita sebagai generasi penerus beliau semoga dapat mengambil banyak ilmu yang beliau telah sampaikan, dan juga semoga kita mampu mengamalkan sebagaimana beliau perintahkan dan contohkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah ya biografi dari beliau, dan sekarang sesuatu yang kita tunggu, kita mengkaji kitab atau membahas karya beliau, yaitu At-Tibyan. At-Tibyan ini merupakan atau berasal dari kata bayana yang artinya jelas. At-Tibyan penjelasan fi adabi, di dalam masalah atau adab-adab. Hamalah itu jamak dari kata hamil yang artinya bertugas
kemudian mengemban Al-Quran. Jadi aktivitas ada di Hamalatul Quran, penjelasan atau adab-adab bagi orang yang mengemban Al-Quran. Di dalam kitab ini memuat 10 bab. Bab yang pertama yaitu keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Bab kedua keutamaan qiraah dan ahlu qiraah. Bab ketiga keharusan memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Bab keempat adab pengajar dan pelajar Al-Quran. Bab kelima adab para penghafal Al-Quran. Bab keenam adab membaca Al-Quran. Dan inti dari buku ini adalah bab keenam itu, adab membaca Al-Quran. Kemudian bab ketujuh adab mulia terhadap Al-Quran. Bab ke-8 anjuran membaca ayat dan surah pada waktu dan keadaan tertentu. Bab 9 menulis dan memuliakan Al-Quran. 10 akurasi nama dan bahasa dalam kitab sesuai urutan. Seperti itu ya teman-teman. Di dalam muqaddimah buku ini, Al-Quran ini, beliau berkata, Allah menganugerahi kita dengan mengutus makhluk yang paling mulia dan paling utama di sisinya, yang merupakan kasihnya, hamba kesayangannya dan rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Melalui wasilahnya Muhammad SAW, dia hapuskan peribadatan pada berhala. Dan jadi Rasul kita yaitu Rasulullah merupakan hamba kesayangan Allah, atau bisa disebut juga kekasihnya Allah, yang dimana Nabi kita yang Nabi SAW menghapuskan peribadatan pada berhala. Jadi pada zaman dulu bangsa Arab itu yang menyembah berhala, batu disembah, yang dimana tidak bisa mendengar, melihat, bahkan menolong kepada orang yang menyembahnya. Begitu. Kemudian Allah juga memuliakan nabinya dengan Al-Quran. Jadi Nabi SAW itu mulia dengan Al-Quran, atau dengan kata lain, sesuatu yang disandingkan kepada Al-Quran ia akan menjadi mulia, atau sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Contohnya apa Ustaz? Yaitu malaikat Jibril mempunyai gelar, ada yang tahu gelarnya malaikat Jibril? Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, yang dimana job desk beliau atau tugas beliau menyampaikan Al-Quran. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Bulan Ramadan, yang dimana pahalanya berlipat ganda dan menjadi salah satu bulan yang mulia, karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran.
Kemudian apalagi Ustaz, itu kan sudah lampau, gak ngetren yang masa kini. Ya, yang masa kini mulia dengan Al-Quran, salah satu contohnya itu seorang anak yang bernama Musa. Pernah dengar? Yang mengikuti kontestan atau audisi Habib Quran pada tahun lalu. Apa salah satu kemuliaan atau dampak yang dihasil dari Al-Quran, yaitu beliau mendapat umroh gratis keluarganya dan guru-gurunya. Bukankah itu suatu kemuliaan? Seperti itu. Jadi apa-apa yang disandingkan atau berkaitan dengan Al-Quran, ia menjadi mulia. Kemudian Al-Quran itu mukjizat yang tak lekang oleh waktu. Berbeda dengan mukjizat sebelum-sebelumnya, seperti tongkat Nabi Musa. Ada yang pernah menjumpai tongkat Nabi Musa? Belum. Hanya Al-Quran saja yang terjaga. Ada yang pernah menjumpai kitab Zabur? Belum. Ada yang pernah menjumpai kitab Taurat dan Injil yang orisinil? Belum ya. Karena hanya Al-Quran lah mukjizat yang tak lekang oleh waktu. Mungkin kitab-kitab Injil yang sekarang itu sudah campuran dari tangan Paus ya. Sudah tidak orisinil dengan kata lain ya. Kemudian dengan Al-Quran itu dia menantang manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal. Bagaimana surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Dan apabila kalian ragu atau tidak percaya apa yang telah disampaikan Muhammad, yaitu Al-Quran, cobalah membuat yang semisal. Itu Allah menantang kita, menantang manusia untuk membuat satu surat. Dan kalau tidak bisa satu surat, coba datangkan satu ayat. Ya, apabila kalian atau manusia merasa kesulitan, panggil sekutu-sekutu kalian, yaitu jin, ya, untuk membuat satu surat atau satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Dan faktanya dan kenyataannya sampai saat ini ada yang bisa? Tidak ya? Nah, sampai saat ini tidak ada yang bisa. Kemudian membungkam orang-orang yang menyimpang dan melampaui batas. Ini biasanya dilakukan oleh pelaku LGBT ya, atau LGBT ya. Karena orang-orang itulah orang-orang yang menyimpang dan melampaui batas. Al-Quran sudah menjelaskan bahwasannya jenis kelamin itu ada dua, zakar dan unsa, perempuan dan laki-laki, atau pria wanita. Tetapi sebagian orang malah menambah-nambahi. Contohnya di negara Thailand ya, dia ada 17 jenis kelamin yang diakui. Itu sangat menyimpang dan melampaui batas sekali. Dan negara-negara barat yang lainnya. Kemudian menjadikannya hiburan bagi hati orang yang memahami. Dan Al-Quran ini
Nama lain dari Al-Quran adalah asyifa, ya, obat atau hiburan. Jadi orang yang lagi galau, orang yang lagi apa, dia dirundung berbagai banyak masalah seperti itu. Kemudian tidak usang walau sering diulang dan walaupun terjadi perubahan zaman. Tidak usang itu artinya apa? Tidak terasa bosan atau tidak capek. Sepertinya kita nggak akan capek untuk murojaah, seperti yang dikatakan Ustaz Effendi, tiada hari tanpa baca Quran. Seperti itu ya yang beliau sampaikan di dalam pembukaan atau mukadimah buku tasimnya. Tidak usah walau sering diulang dan walaupun terjadi perubahan zaman. Yang dimana kita dulu masih kecil, belum ada teknologi secanggih ini, ya. Kemudian juga pada waktu itu masih kecil, kita hanya hafal trikul saja, dan Allah berikan kesempatan yaitu untuk terus menambah hafalan kita, sekian surat, sekian juz, dan pasti surat-surat itu sering kita ulang, dan perubahan zamannya sudah berubah total. Yang tadinya zamannya barter, sekarang zamannya digital. Tinggal apa, pencet keluar, tinggal scan sudah terbayar, seperti itu. Kemudian Allah mudahkan Al-Quran untuk diingat walau oleh seorang bocah. Bagaimana ada seorang anak yang ketika dilahirkan, anak itu sudah hafal Quran, dan anak itu berada atau orang tuanya atau keluarganya nonis ya, non Islam maksudnya. Dan ini membuktikan bahwa itulah kebesaran Al-Quran, kebesaran Allah. Dan juga Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Qamar, yaitu walaqad yassarna Qur'anan lidzikr, dan sungguh Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dipahami, untuk diingat, dihafal. Kemudian Allah memberi petunjuk orang pilihannya yang cerdas dan bertakwa untuk menghimpun setiap bidang ilmu. Nah, jadi Al-Quran itu adalah pusat dari berbagai bidang ilmu. Maksudnya seperti itu. Kita ambil contoh di dalam pelajaran IPA terbagi-bagi. Ada tentang biologi, kemudian ada tentang fisika, kimia, kemudian yang berbicara tentang alam apa? Astronomi ya. Nah, kemudian ada salah satu ilmuwan yang mengatakan bumi ini terjadi karena adanya ledakan yang besar, atau bisa disebut teori Big Bang. Dan hal itu sudah dijawab
oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Apa kata Al-Quran? Ada yang tahu suratnya di mana? Yang menjawab teori Big Bang itu dapat buku nih. Ada yang tahu suratnya? Surat apa? Cukup suratnya saja. Nah itu kan ada 114. Nah, surat ada yang tahu? Yang menjawab teori Big Bang. Surat apa? Suratnya. Suratnya surat apa? Ketinggalan kan? Sekarang menggunakan HP. Allah sudah menjawab di dalam surat Al 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 ya siapa yang nyebut? Ya. Ya. Oke. Alhamdulillah ya. Ya, Allah sudah menjawab. Silakan lanjut. Nanti Pak Ustaz, Nanti aja. Ya. Allah sudah memberitahu di dalam surat Al-Anbiya. Dan sekiranya orang kafir itu mengetahui bahwasannya bumi dan langit ini satu kepaduan, satu yang menyatu. Jadi bumi sama langit bersatu. Kemudian Allah pisahkan keduanya. Nah, kemudian itulah itu. Allah pisahkan keduanya. Langit ke atas seperti itu. Itulah contoh dari setiap bidang ini. Itulah muqaddimah dari buku At-Tibyan ini. Baik. Sekarang yang kita tunggu yaitu kita mengkaji kitabnya, bukunya, yaitu pada bab yang pertama, keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran. Sebelum saya lanjut, saya izin minum dulu ya. Gak kering juga ini tenggorokannya. Baik, tadi bab yang pertama apa? keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Ya, keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 29 dan sampai 30. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezekinya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan atau bisnis yang tidak akan
rugi. Ya, nah itu dari ayat ini menginformasikan bahwasanya apabila kita ingin berbisnis atau ingin memulai perniagaan atau berdagang, maka bisnislah dengan Allah. Karena inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Nah, itu Allah sudah menjanjikan bisnis yang tidak merugi itu ada 3 poin. Seperti tadi, orang yang baca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat dan berinfak atau bersedekah, baik sedekahnya itu diam-diam maupun terang-terangan. Nah itulah 3 bisnis atau 3 jaminan yang tidak pernah rugi. Kemudian pada ayat ke-30-nya, liyuwaffiyahu ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah menyempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Dari ayat 30 ini Allah mengatakan Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Bukankah seharusnya seorang hamba yang bersyukur kepada Tuhannya? Tapi ini malah kebalikannya. Allah Maha mensyukuri atau Allah bersyukur kepada kita. Ada yang tahu maksudnya? Biasanya kan seorang hamba harusnya bersyukur kepada Tuhannya, ya. Tapi ini kebalikannya. Allah mensyukur hambanya, bersyukur kepada hambanya. Ada yang tahu maksudnya? Ada 2 buku lagi. Ya apa, Ibu? Memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi sang Khalik, sang pencipta. Memberikan kesenangan bagi sang Khalik. Kurang tepat, karena Allah atau sang Khalik atau pencipta ya agak-agaknya ya tidak, bukan untuk bahagia bagi sang Khalik. Kurang tepat. Ada yang tahu lagi? Maha mensyukuri di sini adalah asam seperti itu. Ya, itu ya betul. Ya. Ya. Jadi itulah bentuk feedback. Apa itu feedback? Balasan. Ya, bentuk balasan Allah kepada hambanya, kepada kita. Yaitu dengan apa dibalasnya? Allah membalas kebaikannya yang sedikit menjadi lebih banyak. Ya, bisa jadi dosanya diampuni atau pahalanya makin bertambah. Seperti itu. Yaitu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa ia berkata, Rasul SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya yaitu baik-baik kalian atau orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini yang mendapat titel terbaik atau predikat terbaik bukan hanya guru Quran saja, tetapi ketika kita sudah belajar Al-Quran atau gabung ke MTQ di sini, berarti kita sudah menyandang titel itu, sudah mendapat predikat orang terbaik itu. Tidak hanya guru Quran saja, tapi orang yang mempelajarinya sudah mendapat predikat itu. Dan juga bukankah seorang guru sebelum diangkat menjadi guru harus atau ada proses belajar terlebih dahulu? Jadi selalu berkaitan antara pelajar sama mengajar, begitu. Kemudian diakhiri dengan kalimat wa'allamahu, dan mengajarkannya atau mengamalkannya. Nah, dari kalimat itu kita mengetahui bahwa mengajar Al-Quran itu seperti tadi ya, mendapat kemuliaan. Ya, apa-apa yang disandingkan dengan Al-Quran menjadi mulia. Dan juga kata Nabi SAW, barang siapa apabila ada anak atau cucu Adam ketika meninggal dunia, maka terputuslah 3 amalan. Salah satunya apa? Ilmu jariah atau sedekah jariah, itu salah satunya. Nah, juga merupakan kebaikan atau maksud dari kalimat wa'allama. Hadis ini, yaitu hadis tadi itu dirilis Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Nah, nama tadi itu adalah nama asli dari Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam kitabnya yang paling sahih atau paling benar setelah Al-Quran. Nah, jadi kitab Sahih Bukhari itu adalah satu kitab yang paling benar, paling sahih setelah Al-Quran. Itu dia keutamaan yang kedua. Keutamaan yang pertama apa tadi? Ada yang masih ingat? Keutamaan yang pertama, ya, berbisnis dengan Allah. Itu bisnis yang tidak pernah merugi. Keutamaan kedua yaitu ya, mendapat titel atau predikat sebaik-baik hamba, sebaik-baik orang. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi
yaqra'ul Qur'ana wa huwa ma yurdihi ma'as sarabil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yataba'tahu fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran. Artinya orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan susah payah mendapatkan dua ganjaran, dua pahala. Nah, jadi bagi orang yang mahir itu jago baca Al-Quran, namun sebetulnya bukan hanya mahir dalam membacanya atau jago dalam membacanya, namun juga harus jago juga dalam pengaplikasiannya atau pengamalannya. Dan adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan susah payah mendapatkan dua pahala. Ada yang tahu dua pahala maksudnya di sini? Ya, boleh. Dapat hadiah. Tahu dua pahala di sini maksudnya apa? Lumayan ini buku Aditya, kalau beli 50.000 nih. Yang nggak bisa jawab masih ada 3 lagi untuk beli. Ya, dua pahala itu adalah ya, silakan Bapak jawab. Ya, betul. Ya, membaca dan mempelajarinya. Membaca dan mempelajari. Betul. Ya, betul. Kita ibu siapa? Ibu itu Alawiyah. Ya, membaca dan mempelajari sudah ada dua usaha, walaupun dia terbata-bata ingin berusaha membacanya dan terus belajar. Dan tersebut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau bisa disebut juga muttafaqun alaih. Kemudian diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mithlul utbujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kama taris tamrah la rihalaha wa ta'muha hulun wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana kama taris rihuha tayyibun wa ta'muha murmun wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kama taris hamdulah la laisa laha rihun wa ta'muha murmun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya itu perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti
buah utrujah. Buah utrujah itu salah satu buah yang ada di Arab. Aromanya sedap dan rasanya pun lezat. Mungkin kalau di Indonesia bisa disebut juga buah jeruk ya. Buah jeruk itu kalau sudah masak kan wangi ya, sedap tuh. Dan juga kalau sudah masak pasti manis. Nah gitu. Nah, jadi perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Quran yang seperti buah jeruk, aromanya sedap dan rasanya lezat. Maksudnya itu secara zahir dia baik dan secara batin pun baik. Kemudian perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Ya, buah kurma itu tidak ada baunya, tetapi rasanya manis ya. Maksudnya itu adalah apabila atau perumpamaan seorang mukmin yang tidak baca Al-Quran seperti itu, dia secara zahir katakan tidak menampakkan kebaikan, namun secara batin dia baik. Nah, seperti itu. Kemudian perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti panas. Aromanya sedap, tetapi rasanya pahit. Nah, kalau di Indonesia seperti apa ini? Aromanya sedap, wangi gitu ya, tapi pahit. Ya. Ya. Ada yang tahu? Aromanya sedap, pas dimakan baik. Ya bisa juga ya. Tapi sebagian orang ada yang tidak, ya suka bau kopi. Mungkin lebih tepatnya bunga lavender ya. Bunga lavender itu kan wangi ya, sedap. Nah, semua orang pasti suka ya. Nah, namun pasti namanya tanaman pahit seperti itu. Nah itulah seperti buah seperti bunga lavender. Ya itu ya, bunga lavender ya kan sering dijadikan pengharum ruangan. Ya, pasti semua suka. Tapi ya, tanaman pasti pahit seperti itu. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran. Munafik itu ada yang tahu pengertian munafik? Perbuatan dan Ya itu ada yang tahu secara definisi secara lengkapnya? orang yang perbuatan sama Karena munafik itu adalah orang yang hati sama perbuatan berbeda. menampakkan keimanan di hadapan Orang khalayak umum, namun ketika dia sendirian atau ketika dia lagi bersama jamaahnya berpaling dari apa yang dia tampakkan. Nah seperti itu orang munafik. Ya, semoga Allah menjauhi atau menghilangkan seperti itu dari diri kita. Amin ya Allah. Kemudian sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Hanzalah, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Nah, ada yang tahu ini apa ini? Dia tidak ada bau. Ya, bisa disebut pahit ya. Tapi pahitnya pahit buat otak ya. Gitu. Jadi ya itu, namanya seperti itu. Ya, pare ya. Gitu. Tapi kayak pahitnya pare buat obatnya. Namanya seperti itu ya. Buahnya gitu. Nah.
Nah tadi apa seorang munafik yang baca Quran, yaitu dia secara zahir baik tapi batinnya buruk. Atau orang munafik yang baca Quran secara zahir ya yang kelihatan oh dia baik nih, nah tapi secara batin dia buruk atau busuk. Dan ada pun tadi orang munafik yang tidak baca Al-Quran baik secara zahir maupun batin buruk. Semoga kita termasuk perumpamaan orang mukmin yang pertama tadi ya. Amin. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin saya bisa menyampaikan hanya sampai situ saja ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya bisa kita sambung karena ya sudah mau 9:30 ya. Jadwal kita sampai 9:30 dan kurang lebih itu di jadwal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik, mungkin ya, saya buka sesi tanya jawab hanya ya satu orang saja ya karena keterbatasannya.